Halo, aku Naomi, salah satu orang yang suka berpikir sebelum tidur. Semoga pikiran sebelum tidur malam ini tidak membawa kekhawatiran, melainkan membawa kita kepada pikiran yang tenang. Semoga malam ini kita bisa tidur dengan nyaman. Tentang batasan. Aku adalah salah satu makhluk introvert yang gak terlalu mengerti dunia sosial. Ketidakpahaman ini sudah menjadi makanan sehari-hari sebetulnya. Namun, tak kunjung bisa benar-benar mengerti meski usia sudah bertambah. Rasanya sulit memisahkan mana yang diriku, mana yang orang lain. Rasanya sulit mengetahui kapan mengizinkan orang lain masuk dan kapan tidak mengizinkan orang lain untuk masuk. Kapan harus berkata iya dan kapan harus bisa berkata tidak. Boundary atau batasan itu sebenarnya adalah sesuatu yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita punya banyak batasan. Baik dalam norma, hukum, aturan di rumah sederhananya. Banyak batasan yang membatasi kita. Dengan tujuan agar kita bisa hidup sesuai dengan aturan di rumah, sesuai dengan aturan di negara, agar kita jauh dari perilaku-perilaku yang melenceng, jauh dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Di sini aku mau bahas tentang personal boundary, batasan personal. Tentang personal boundary bisa dilihat dalam dua bentuk. Entah itu memberi space untuk diri yang terlalu kecil sehingga lelah karena space untuk diri sendiri diambil oleh orang lain. Atau memberi space diri yang terlalu besar sehingga tidak kenal atau bodoh amat dengan orang lain. Di antara kedua kutub ini pasti ada banyak kemungkinan lain dari personal boundary kita masing-masing. Tapi kita coba bahas yang dua ini aja dulu ya. Pusing kita nanti kalau bahasnya kebanyakan sebelum tidur. Untuk hidup di dalam dunia sosial itu udah menjadi tantangan buatku dari dulu sebetulnya. Mulai dari gampang dibohongin, terlalu kritis, sulit percaya, terlalu percaya, bagaimana harus merespon, gimana kalau udah direspon, terlalu jujur. Ya, memang aku gak terlalu mengerti di lingkungan sosial ini gitu ya. Makanya dari dulu hanya punya sedikit teman-teman dekat. Untuk bergaul luas apakah bisa? Bisa sih. Tapi sulit. Gak tahu caranya, biasanya selalu punya teman backup. Gitu. Adakah yang merasakan hal yang sama? Ya. Dalam lingkungan sosial, penting buat kita punya batasan. Personal boundary. Karena sebenarnya semua orang itu butuh space. Entah itu kecil, entah itu besar. Semua orang butuh space untuk dirinya. Sederhananya kalau kita lagi ada di terminal, ada sederet kursi yang terdiri dari 5 kursi. Di kursi kedua, ada orang yang lagi duduk. Kira-kira kita akan duduk di kursi yang mana? Kursi pertama yang ada di sebelahnya, atau mengambil jarak di kursi keempat. Semua orang mungkin punya pilihannya masing-masing,
Ada yang memilih di kursi pertama, ketiga, keempat, atau kelima. Ini menandakan kalau sebenarnya kita butuh space dengan orang lain, butuh space untuk diri kita sendiri juga. Tapi di lingkungan sosial kadang-kadang kita lupa dengan adanya space. Kadang-kadang kita mengizinkan orang lain masuk ke lingkungan kita, ke space kita terlalu dekat. Dan tanpa sadar, mungkin kita kehilangan suara. Kita jadi sibuk memberikan apa yang orang lain mau. Atau berubah. Buat aku sih, tidak mengetahui personal boundary itu membuat aku capek. Mengizinkan orang lain masuk ke dalam lingkungan personalku terlalu banyak, itu benar-benar buat capek. Tapi kemudian aku belajar. Kalau harus tahu gimana caranya bilang tidak. Gimana caranya bilang, aku mau sendiri dulu. Ini adalah sesuatu yang penting sih. Karena sekali lagi, waktu kita bisa membuat boundary untuk diri kita sendiri, kita sedang menghormati diri kita sendiri. Gak apa-apa kok untuk bilang enggak. Gak apa-apa kok untuk punya waktu dengan diri sendiri. Gak apa-apa kok untuk mengambil keputusan yang berbeda dari orang lain. Kita bisa kok menentukan apa yang kita mau dan apa yang kita tidak mau. Di sisi lain, boundary juga menjadi batasan buat kita untuk memasuki lingkungan orang lain. Dalam arti kata, kadang-kadang waktu kita gak tahu boundary kita dan gak tahu boundary orang lain, kita bisa jadi egois, memaksakan apa yang kita mau buat orang lain. Atau kita jadi mau mengontrol kehidupan orang lain. Losing self-control. Seharusnya kan kita punya self-control ya, tapi kadang-kadang karena boundary itu tidak tegas, kita jadi selfish, kita jadi gak punya self-control, pengennya apa yang kita mau, kita dapat. Ini contoh ekstrim dari yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita punya space yang terlalu besar, sehingga kita bodoh amat sama orang lain. Yang ini juga hati-hati kali ya. Boundary itu juga bicara gimana kita menghormati orang lain. Jadi ketika kita aware sama batasan kita, aware sama batasan orang lain, kita bisa mengkomunikasikan baik-baik apa yang bisa dan apa yang gak bisa. Apa yang boleh, apa yang gak boleh. Ya sederhananya kayak gitulah. Nawang gak? Buatku boundary menjadi satu hal yang penting. Buat kalian yang mungkin sekarang juga merasa sulit menegakkan boundary kalian, sehingga menjadi lelah karena berusaha membuat semua orang bahagia, mungkin ini saatnya untuk bisa tahu apa yang kalian mau dan apa yang kalian gak mau. At least mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat kalian. Supaya orang lain tahu dan supaya kita tahu. Ya, bukan berarti juga ketika kita membuat batasan untuk diri kita sendiri, kita push away orang lain, kita jadi tidak peduli dengan orang lain, bukan. Tapi ketika kita tahu batasan untuk diri kita sendiri,
dan orang lain tahu tentang itu, kita jadinya bisa sama-sama menghormati space kita dan menghormati space orang lain. Kita tetap bisa mengizinkan orang lain masuk dan tetap bisa tidak mengizinkan orang lain masuk. Kita bisa berkata iya dan bisa berkata tidak. Pada dasarnya, intinya adalah menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Itu aja cerita tentang batasan hari ini. Semoga kita sama-sama bisa menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Dan semoga malam ini semuanya bisa tidur dengan nyaman. Selamat tidur.